Oke, poin yang pertama, konsep e-business. Aplikasi e-business merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan otomasi dengan menggunakan teknologi elektronik. Definisi e-business secara sederhana adalah penggunaan internet untuk berhubungan dengan konsumen, rekan bisnis, dan supplier. Penggunaan internet menyebabkan proses bisnis menjadi lebih efisien. Ada tujuh strategis untuk sukses dalam e-business. Yang pertama, fokus. Yang kedua, banner berupa teks. Yang ketiga, ciptakan 2 level afiliasi. Yang keempat, memanfaatkan kekuatan email. Yang kelima, menulis artikel. Yang keenam, memiliki e-marketing. Yang ketujuh, komunikasi instan. Poin yang kedua, terminologi e-business. Penggunaan sehari-hari e-business tidak hanya menyangkut perdagangan elektronik atau e-commerce saja. Dalam hal ini, e-commerce lebih merupakan bagian dari sub e-business. Sementara e-business meliputi segala macam fungsi dan kegiatan bisnis menggunakan data elektronik termasuk pemasaran internet. Poin yang ketiga, dimensi ruang lingkup e-business. Yang pertama, secara prinsip pengertian e-business jauh lebih luas dibandingkan dengan e-commerce. Bahkan secara filosofil e-commerce merupakan bagian dari e-business. Yang kedua, siapa saja yang melakukan e-business. Yang ketiga, why. Penerapan konsep e-business secara efektif memberikan keuntungan bagi perusahaan. Dan yang keempat, where. E-business dapat dilakukan di mana saja. Poin yang keempat, keuntungan e-business. Yang pertama, pada level operasional yang terjadi dalam e-business adalah restrukturisasi dan redistribusi dan bit digital. Yang kedua, e-business atau internet harus mampu melayani pelanggan selama 7 hari seminggu dalam 24 jam sehari. Yang ketiga, berjuta-juta individu atau pelanggan dapat berinteraksi dengan berjuta-juta perusahaan yang terkoneksi di internet. Fenomena jejaring atau internet working memaksa perusahaan untuk bekerja sama dengan berbagai mitra bisnis untuk dapat menawarkan produk atau jasa secara kompetitif. Selain itu pula ada beberapa keuntungan e-business yang diperoleh oleh perusahaan, yaitu pertama, aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Yang kedua, dapat meningkatkan market ekspor atau pangsa pasar. Tiga, menurunkan biaya operasional. Yang keempat, melebarkan jangkauan. Yang kelima, meningkatkan customer loyalty. 6, memperpendek waktu produksi. Yang ketujuh, meningkatkan mata rantai pendapatan. Poin yang kelima, contoh aplikasi e-business. Yang pertama, surat elektronik atau email. Yang kedua, surat suara atau voicemail. Yang ketiga, forum diskusi. Yang keempat, sistem percakapan tertulis atau chatting. Yang kelima, konferensi suara. Yang keenam, konferensi video. Oke, poin yang keenam, konsep e-commerce. Perdagangan elektronik atau e-dagang adalah penyebaran, pembelian, penjualan, dan pemasaran barang atau jasa melalui sistem elektronik seperti
internet atau televisi, www atau jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. E-commerce merupakan bagian dari e-business, di mana cakupan e-business lebih luas. Tidak hanya sekedar peniagaan, tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Selain itu pula, e-commerce merupakan penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara perusahaan dan pelanggan. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti B2B, business to business, B2C, business to customer, C2C, customer to customer, C2B, customer to business. Adapun penjelasannya yaitu yang pertama B2B. B2B menggambarkan transaksi perdagangan antara perusahaan seperti antara produsen dan grosir atau grosir dan pengecer. C2C adalah kegiatan e-business dalam pelayanan secara langsung kepada konsumen melalui barang atau jasa. Ketiga, C2C adalah model e-commerce yang menjamur di Indonesia saat ini. Contoh dari C2C adalah iklan baris dan toko online. Yang keempat, C2B adalah model bisnis di mana konsumen atau individu menciptakan